warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, satu kehormatan kembali lagi studio Usdun didatangi oleh orang punya nama semua ini. Ya Allah, ini orang-orang besar semua ini. Yang pertama Ustaz Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pernah tampil di channel sahabat Usdun nih rata-rata ya. Beliau adalah seorang motivator, ahli hipnoterapis, dan saat ini dengan sahabat Usdun sedang menggarap satu training ya Ustaz ya. Training spiritual ketenangan jiwa. Alhamdulillah sudah datang di studio sahabat Usdun. Yang kedua, sahabat lama saya, orang punya nama juga, Ki Ucup Jumanta, seorang ahli potensi diri, seorang ahli palak yang luar biasa. Hitung-hitungannya selalu tepat, selalu mantap. Banyak sekali beberapa tokoh nasional yang dihitung oleh beliau dan terbukti tidak meleset sedikit pun apa yang dikatakan oleh Ki Ucup Jumanta. Assalamualaikum Ki Ucup. Alhamdulillah nyampe. Ini nggak pakai salam corona nih. Dan yang di paling ujung, abang saya Ustadz Haji Irwanuddin. Beliau adalah anggota Dewan Pakar ICMI, dan tapi semua ini tidak mewakili institusi ya. Ini tampil di sini sebagai personal, sebagai individu. Assalamualaikum Bang Haji Irwan. Waalaikumsalam. Mantap ya, kita ketemu lagi. Nah, kami dengan Bang Haji Irwan lagi menggarap proyek Sorga, membangun Masjid Raya At-Taqwa 6 lantai. Insya Allah semuanya akan berkolaborasi. Ya, baik. Ini orang-orang dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda, saya bingung temanya apa, topiknya apa nih kira-kira nih? Ya, yang mana yang terbaik itulah yang jadi topik utama. Nah, karena beliau ahli nuklir nih. Ini ahli potensi diri, ahli falak, ini ahli hipnoterapi. Saya tukang ngomong. Bingung nih, kita ngomong apaan ya? Kalau nggak ya yang netral aja, yang enteng-enteng saja, tetapi urgent juga nih Ustaz. Kita ini saat ini di tengah kondisi pandemik yang katanya sampai dengan akhir peradaban ini corona ini nggak hilang-hilang. Apakah memang benar demikian adanya, atau mungkin ini ada satu teori konspirasi global yang kita nggak tahu, dalam tanda petik, tanda tanya besar. Kita akan kupas di tayangan channel sahabat Usdun. Jangan kemana-mana, tonton terus tayangan dakwah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, temanya tentang corona dan peradaban ya. Dari ujung dulu nih kita, dari Ustaz Irwan. Bagaimana nih menurut Bang Irwan nih dengan kondisi yang saat ini? Katanya wah, corona ini nggak akan habis-habis. Tokoh-tokoh nasional sekarang udah kena. Terakhir Gubernur DKI Jakarta Bang Anies Baswedan kena juga. Wakil gubernur Bahkan juga. Wakilnya, ada beberapa tokoh nasional juga yang kena. Bagaimana menurut Bang Irwan? Ya, terima kasih sahabat Usdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif berbagai disiplin ilmu yang mungkin pada hari ini kita mengkajinya lewat channel Usdun, ya. Kalau melihat perspektif khusus dalam bidang masalah persenjataan, untuk corona dan peradaban ini memang sudah dari zaman klasik ya. Jadi kita mulai melihat di zaman Iran kuno yang disebut dengan Skytian, mereka sudah mengembangkan yang namanya senjata biologis, sampai pada peradaban modern pada zaman Jepang. Jadi senjata biologis itu sudah ada sejak zaman kuno ya? Zaman kuno sudah ada. Ya. Tetapi memang modelnya berbeda. Modelnya Nah, kalau di zaman kuno mereka menggunakan panah. Tapi ketika peradaban baru di Perang Dunia, setelah Perang Dunia Kedua, masuk di Jepang, mereka sudah menggunakan senjata modern, yaitu menggunakan tipes, kolera, dan kemudian HIV. Itu yang dikembangkan dalam bentuk senjata biologis. Yang sekarang ini sebenarnya kalau kita melihat jejak sejarah itu, Cina merupakan salah satu daratan yang memang tempatnya percobaan senjata biologis pertama di zaman Jepang pada tahun 1932 sampai 1937 yang dinamakan dengan program Unit 731. Nah, sehingga kalau kita melihat corona ini ya sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan peradaban dan menghancurkan ideologi, dalam hal ini akidah dan tauhid. Sebenarnya itu aja. Ya, kita simak dulu, kita skip dulu. Jadi pemirsa sahabat Usdun, menurut Bang Irwan dia ahli senjata nih. Jadi menurut analisa beliau bahwa corona ini merupakan salah satu daripada model perkembangan atau senjata biologis ya, seperti itu. Namanya analisa bisa benar, bisa tidak benar. Tapi menurut beliau ini karena dari sejarah sudah dibuktikan seperti ini. Nah, sekarang ke Pak Ki Ucup. Ki Ucup Jumanta, menurut antum sebagai ahli potensi diri yang bisa meramal masa depan nih kira-kira nih, gimana nih ke depannya nih?
yang nggak usah jauh-jauh ke internasional nih. Di Indonesia sendiri, kondisi corona ini apakah akan selesai sampai dengan akhir 2020 atau mungkin akan di 2021 sampai 2030, gimana? Ya, kalau menurut saya, insya Allah di 2021 pecah. Di 2021 pecah, maksudnya pecah gimana nih? Dan artian kebongkar lah. Terbongkar. Sesungguhnya apa itu corona itu. Dan insya Allah di 2022 selesai. Ya, jawabannya singkat padat menurut Ucuk. Di 2021 apa yang tadi analisa yang dikemukakan oleh para ahli, termasuk diantaranya apakah corona termasuk senjata biologis, begitu juga apakah ada konspirasi. Ki Ucuk mengatakan bahwa di 2021 biasanya kalau emang orang ahli falak ini ngomongnya nggak banyak tapi dalam. Ngomongnya nggak banyak tapi dalam. Beliau bilang 2021 terbongkar, 2022 selesai. Ya, kita akan lihat bagaimana prediksi dari Ki Ucuk kali ini. Terakhir ke Pak Ustadz Supriyadi. Ini orang-orang luar biasa nih di channel kali ini. Ustadz Supriyadi adalah seorang ahli hipnoterapis. Nah, Pak Ustadz, bagaimana dari sisi latar belakang kalian Ustadz Supriyadi sebagai seorang ahli hipnoterapis ini terhadap orang-orang yang memiliki ketakutan khusus terhadap corona ini atau ketakutan yang berlebihan. Ini gimana sih sebenarnya, perlu atau tidak nggak sih ketakutan seperti ini? Dan bagaimana sebenarnya sikap kita yang bijak menghadapi situasi seperti ini? Baik, terima kasih sahabat Usdun yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam agama kita kan ada hadis qudsi ya, ana inda dhanni abdi bih, kata Allah. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Insya Allah kalau kita berprasangka sebetulnya nggak terlalu dasar-dasar banget dampak daripada corona ini. Yang dasar bukan coronanya sebetulnya, pemberitaannya. Media ini yang parah ya. Iya betul. Padahal apa yang sering kita dengarkan, apa yang sering kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Setiap hari orang dicekoki dengan berita corona, si A meninggal, si B kena dan sebagainya. Saking banyaknya berita masuk ke dalam pikiran kita, maka banyak sekali orang yang terkena bukan karena coronanya, tapi karena pikiran kita. Karena pikiran kita. Menurut hukum law of attraction, law, maka apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, apalagi yang kita rasakan adalah merupakan doa yang sesungguhnya. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan betul. Makanya kalau menurut saya, insya Allah corona ini akan bisa dicegah, Ustaz. Dengan apa? Kita berprasangka bahwasanya semua penyakit datangnya dari Allah dan Allah pasti menyembuhkan. Kita prasangka corona ini suatu hal yang biasa. Nah, insya Allah nggak ada masalah. Tenangkan batin, jadikan tenang jiwa kita. Insya Allah kita jauh dari penyakit. Amin. Keren banget. Berprasangka baik, berpikiran positif, dan kemudian juga tetap ikhtiar manusiawi kita lakukan ya, protokol kesehatan. Ya, nah terkait dengan protokol kesehatan kembali, saya sering banget berbincang dengan Bang Irwan nih. Protokol kesehatan ini yang 3M ini bagaimana menurut Bang Irwan nih? Ini terakhir nih. Ya, terakhir. Kalau melihat dari program yang sudah dijalankan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau yang kedua, menjaga jarak itu wajar dalam hal apa dulu? Nah, kalau mencuci tangan itu bagi seorang muslim itu sudah biasa. Orang mau makan, mau wudhu juga tetap akan pasti cuci tangan. Tapi menggunakan masker katanya memutus mata rantai. Itu logika yang tidak mencerahkan dan tidak mencerdaskan. Kenapa? Masker itu tidak memutus mata rantai, tapi hanya mencegah saja. Mencegah itu bukan berarti memutus mata rantai. Nah, sehingga kalau mencegah itu hanya bagi orang yang sakit yang dimintakan supaya menggunakan masker. Sementara yang sehat tidak perlu. Kenapa? Karena penyakit itu akan masuk lagi ke dalam tubuhnya. Nah, ini hal yang sebenarnya harus kita cerahkan, kita cerdaskan kepada masyarakat kita. Bahwa yang utama sebenarnya adalah kita makan yang baik dan halal. Yang kedua, kita menjaga kesehatan kita, menjaga iman kita, menjaga fisik kita, dan istirahat yang cukup. Artinya kalau memang fisik sudah lelah, maka waktunya beristirahat.
Mungkin itu saja Ustaz. Ya, terima kasih pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita perbincangkan, tapi karena durasi nanti kelamaan pada bete nih nonton channel selanjutnya. Insya Allah ini teman-teman saya yang luar biasa, Ustadz Irwanuddin, Ki Ucup Jumanta, Ustadz Supriyadi akan tampil secara personal sendiri-sendiri. Nanti akan saya undang untuk membahas sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Yang satu adalah ahli nuklir dari Dewan Pakar ISMI, yang satu beliau adalah ahli spiritual potensi diri, ahli falak, dan yang terakhir beliau adalah ahli ketenangan jiwa, hipnoterapis. Dan pemirsa sahabat Usdun, saya yang tukang ngomong, mohon pamit demikian, semoga bermanfaat. Tonton terus channel sahabat Usdun, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe dan sebarkan, share ke teman-teman, semoga bisa membawa manfaat yang lebih banyak. Terima kasih sudah hadir di channel sahabat Usdun, semoga berkah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.